Sinta berkata dengan sedikit penyesalan, "Anda datang begitu jauh, dan Anda tidak makan di sini. Saya sangat sedih, saya mengharapkan Anda untuk makan malam di rumah." "Tidak apa-apa," Tama berkata dengan tenang, "kali ini aku datang ke New York untuk mengirim ibu mertuaku kembali. Dia akan berangkat dengan penerbangan lusa, jadi saya berpikir untuk bertemu dengan kakekmu, jangan terlalu khawatir tentang formalitas." Begitu Sinta mendengar bahwa ibu mertua Tama sedang dalam penerbangan lusa, dia tahu bahwa itu pasti maskapai penerbangan biasa, jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Renza, keluarga Fei memiliki beberapa jet bisnis dan jet pribadi di Bandara New York. Saya akan mengatur pesawat khusus untuk membawa ibu mertuamu kembali." Tama berkata tanpa ragu-ragu tidak perlu. Ketika dia datang ke sini, pesawat khusus sudah diatur untuknya, jadi tidak perlu untuk itu saat dia akan kembali. "Ibu mertua saya tidak mengerti rutinitasnya. Dia masih harus sedikit lebih membumi, kalau tidak dia akan terlalu banyak melayang, dan dengan karakternya, jika dia melayang terlalu tinggi, saya tidak tahu dia akan jatuh ke dalam masalah apa di masa depan." Sinta tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Bahkan, ketika dia berada di Indonesia, dia menyelidiki Tama dan keluarga istri Tama. Meskipun dia tidak memiliki kontak dengan Rika, dia sudah belajar banyak tentang perbuatannya yang luar biasa. Jadi, dia tidak bersikeras lagi, tersenyum, dan berkata, "Tuan Renza, saya akan menunggu kunjunganmu di rumah besok." Keesokan harinya, Tama dan Alena menemani Rika berkeliling New York selama sehari. Saat makan siang, Tama berbicara dengan mereka berdua. Ada seorang klien di New York yang ingin memintanya berbicara tentang sesuatu di malam hari, tapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, bisnis Tama sangat bagus sekarang, dan keduanya telah lama dipersiapkan secara psikologis. Kemudian dia menemani mereka berdua makan malam, kemudian mengantar keduanya kembali ke hotel dengan mobil, dan kemudian pergi ke rumah pribadi keluarga Fei di Long Island. Awalnya, dia hanya ingin datang untuk melihat Tuan Fei, dan di depan Sinta, beri dia janji yang dia impikan, dan pada saat yang sama biarkan dia memiliki dukungan seumur hidup untuk Sinta. Tapi yang tidak diharapkan Tama adalah, mengetahui bahwa dia akan datang, Tuan Fei memberitahu semua orang di keluarga Fei tadi malam, memerintahkan semua anggota keluarga dekat dari keluarga Fei, dimanapun mereka berada, mereka harus bergegas kembali ke keluarga Fei untuk bertemu Tama malam ini dan menyambutnya. Bagaimanapun, Daron adalah orang nomor 2 di keluarga Fei. Jadi tidak ada yang berani melanggar perintahnya tanpa Sinta menyatakan keberatan. Jadi, saat Tama berkendara ke rumah keluarga Fei, dia terkejut menemukan bahwa orang-orang di kedua sisi jalan adalah semua anggota keluarga Fei. Di ujung jalan, berdiri dengan hormat dan menunggu, adalah Sinta dan Daron. Begitu Tama menghentikan mobil, Daron datang ke pintu dengan bantuan Sinta. Setelah Tama turun dari mobil, dia yang pertama memimpin dengan posisinya yang membungkuk, dan berkata dengan hormat, "Selamat datang Tuan Renza di keluarga Fei." Anggota keluarga Fei di sekitarnya juga berkata serempak, "Selamat datang Tuan Renza di keluarga Fei." Di kerumunan, Tama juga melihat putra sulung Daron, mereka berdiri di tengah kerumunan saat ini, dengan ekspresi hormat dan rendah hati yang sama di wajah mereka, dan mereka tidak bisa lagi melihat arogansi dan dominasi masa lalu. Selain itu, ada beberapa wajah asing yang sepertinya belum pernah terlihat sebelumnya. Tama tidak menyangka bahwa dia baru saja datang untuk melihat Daron dan Sinta, tetapi keluarga Fei membuat keributan besar. Dia berkata dengan terkejut, "Semuanya, apakah pertempuran ini tidak terlalu besar?" Daron memandang Tama dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, kamu adalah dermawan keluarga Fei. Aku tahu kamu akan datang, semua orang di keluarga Fei sangat mementingkannya, dan tidak berani mengabaikannya."
Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan lebih sering berinteraksi dengan keluarga Fei di masa depan. Kamu tidak perlu menyambutku dengan cara berlebihan seperti ini." Setelah berbicara, dia berkata kepada Daron, "Tuan Fei, aku di sini kali ini terutama untuk berbicara denganmu dan Nona Fei. Aku ingin tahu apakah kita bisa pindah ke tempat di mana kita bisa berbicara dengan tenang?" Daron berkata dengan cepat, "Tidak masalah, silakan datang ke ruang kerja, Tuan Renza." Segera, Sinta membantu Daron dan berjalan ke villa bersama Tama. Anggota keluarga Fei lainnya berdiri di sana satu persatu. Mereka tahu bahwa Tama memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan lelaki tua itu dan Sinta, dan mereka pasti tidak memenuhi syarat untuk mengikuti. Setelah salah seorang keluarga Fei dieksekusi, Tama menjadi eksistensi yang paling tak tertahankan di mata keluarga Fei. Jadi mereka sekarang berdiri di tempat yang sama, menunggu Tama keluar, kemudian dengan hormat mengirimnya keluar dari tanah keluarga Fei. Dan Tama datang ke ruang kerja bersama kakek dan cucunya. Ketika mereka bertiga berjalan ke rak buku yang berharga, Daron secara khusus mengatakan, "Tuan Renza, Sinta sekarang adalah kepala keluarga Fei. Dan aku juga mewariskan kepemilikan rak buku ini padanya. Jadi, silakan duduk di kursi tamu terhormat tepat di seberang Sinta." Tama mengangguk ringan, dia mengerti apa yang Tuan Fei katakan, dan dia hanya ingin memberitahunya bahwa dia telah sepenuhnya dan tanpa pamrih menyerahkan kekuatan keluarga Fei kepada Sinta. Konfigurasi kursi rak buku ini agak khusus. Karena hanya ada satu orang di sofa di kursi utama, sofanya jauh lebih lebar dari kursi tamu di seberangnya, dan juga 10 cm lebih tinggi. Maksud dari desain ini sama dengan kursi naga kaisar, untuk menonjolkan status kepala keluarga. Sinta berkata dengan gugup saat ini, "Tuan Renza, Anda di sini. Beraninya aku bisa duduk lebih tinggi darimu. Silakan duduk di kursi utama." Tama tersenyum sedikit, dengan ringan melambaikan tangannya, dan berkata, "Kamu adalah pemilik rumah ini, tidak peduli siapa yang datang ke sini, sama saja, jadi kamu yang berkuasa di sini, dan aku, tamu, tidak bisa menjadi tuan rumah." Dia kemudian menarik kursi di seberangnya dan duduk tegak. Sinta tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Daron, yang ada di samping, berkata, "Sinta, kamu harus mengikuti instruksi Tuan Renza." "Tuan Renza benar, kamu adalah kepala keluarga Fei. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk duduk di sana." Sinta tidak punya pilihan selain menggigit bibir dan duduk. Padahal, etika orang Indonesia adalah yang paling penting. Sama seperti di meja makan, siapapun yang memiliki status lebih tinggi, saat bersulang, gelas anggur mereka lebih tinggi jika seseorang memiliki kualifikasi dan kekuatan yang tidak mencukupi, dan masih memegang gelas anggur tinggi-tinggi, mungkin dia akan diberi pelajaran di tempat. Sinta tidak ingin kursinya lebih tinggi dari kursi Tama, dan mau tidak mau merasa kesal, "Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Jika aku sudah memikirkannya lebih awal, aku akan mengganti semua kursi dengan yang sama. Sepertinya aku harus bisa memperhatikan lain kali." Setelah Sinta duduk, Daron perlahan duduk di sebelah Tama. Pada saat ini, sementara dia penuh dengan harapan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Jadi, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Tama, "Tuan Renza, saya tidak tahu kenapa Anda ada di sini malam ini?" Tama tersenyum ringan, "Terima kasih atas bantuan Sinta dan keluarga Fei selama ini. Mereka memecahkan banyak hal sulit, jadi aku datang ke sini kali ini terutama untuk berterima kasih." Sinta berkata dengan cepat, "Tuan Renza, suatu kehormatan bagi keluarga Fei untuk bisa membantumu. Bagaimana kami bisa membayar terima kasih?" Tama melambaikan tangannya, "Selama saya telah dibantu oleh orang lain, saya harus bersyukur. Ini adalah cara hidup yang diajarkan orang tua saya sejak saya masih kecil."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.